Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada orang soundnya ya. Ngomong, ini bahasanya kegedean gitu ya. Hah? Kagak ngerti. Bukan, ini anak bassnya nembak banget ya. Tes, cek, satu, cekcok, kayak tes 1 2 3, tes, oke, udah lumayan lah. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di judul itu kan disebutkan Darul Ulum setengah abad ya, karena memang udah setengah abad juga kita berdiri sebagai sebuah madrasah ya dari 1976. Udah pada lahir kan Bu ya, 76 ya. Nah sekarang ini tahun 2006. 2026. Ya dikurangin dah, 2026 dikurangin 1976, berarti berapa tahun? 50 tahun. Nah, setengah abad, ya kan? Saya lahir 69. Kalau adik saya tuh Hanum itu 74. Nah, Ustazah Samira nih 76 nih. Nah, September tanggal berapa ya gitu ya? 29 berapa gitulah ya. Besok ya? Ya pokoknya berarti umurnya Darul Ulum sama umur dia. Tapi itu umur yang sifatnya secara formal ya, karena tahun 76 itulah kita mulai ngitung ada sekolahannya. Sebelum jadi sekolahan, sebenarnya ada sekolahan yang belum resmi, dalam arti sekolah juga, tapi tidak resmi, belum terdaftar lah gitu. Dan memang ini yang mau saya sampaikan begini. Jadi almarhumah ibu saya, Ibunda Dr. Anda Hajah Khadijah Jumali, memang yang pertama kali berinisiatif ngajakin pulang kampung. Kalau almarhum bapak saya, Kiai Haji Mahfud Basir tuh niatnya nggak mau pulang. Soalnya udah enak hidup di sono, gaji dolar, rumah punya, mobil punya, jabatan punya, ngapain pulang kampung? Di sini Bu, pedurenan tahun 70-an begitu ya, listrik kagak ada, ya, MHT kagak ada. Ini cuman kampung, walaupun namanya kayak ibu kota gitu ya, tapi kampung lah begitu. Nah bapak saya kuliah 16 tahun di Mesir, ya kan? Kuliahnya bukan 16 tahun, lamanya di Mesir itu 16 tahun. Ya pengen menikmati hidup lah di luar negeri, enak gitu kan. Cuman ibu saya itu ngerengek minta pulang. Pengen pulang, pengen ngapain? Pengen mengabdi. Kita jauh-jauh belajar ke negeri orang, terus ilmunya nggak dipakai, cuman hidup senang doang di sono, kayak nggak berkah gitu kan. Pulang. Dan kebetulan kakek saya almarhum Haji Basir itu tahun 71 meninggal. Jadi keluarga meminta agar bapak saya pulang juga. Soalnya kalau kagak pulang nih, warisan nggak bisa dibagi. Iya, akhirnya setelah ya pertimbangan sana sini pulang dah. Tapi kan ada resikonya Bu. Orang udah kerja, udah punya gaji rutin, ya nggak? Udah punya rumah, udah punya jabatan, udah punya mobil macam-macam gitu, tiba-tiba pulang ke Indonesia kan jadi pengangguran, ya kan? Nggak punya pemasukan, mau ngapain di sini? Mau jadi makelar tanah kan nggak mungkin, ya nggak? Gitu.
Nah sementara kalau ibu saya namanya ibu-ibu ya, ya tergantung suami lah gitu kan, nggak mikirin bagaimana hidup, ya untuk punya suami lu yang nyari kerja begitu kan. Tapi ibu saya sebenarnya gini bu, beliau itu adalah dari kecil udah pesantren, dari sejak masih SD udah dipesantrenin, bukan karena solehah banget bukan sih, karena emaknya nggak ada, jadi nggak ada yang ngurusin, jadi dibuang dah gitu di pesantren bu, gitu ya, sampai gede sampai kuliah, gitu. Sehingga ya kalau yang namanya ngaji di pondok pesantren Krapiak Jogja itu ya udah tamat lah macem-macem gitu kan. Sampai kuliah di IAIN Sunan Kalijaga di IAIN Jogja itu sampai sarjana muda baru berangkat ke Mesir. Jadi ketika pulang ke Indonesia, gampangannya pulang ke Jogja dan jadi dosen. Ditawarin untuk jadi dosen di IAIN Sunan Kalijaga gitu ya. Tapi kan berarti bapak saya mesti tinggal di rumah pondok mertua indah ya di kampung sono. Kagak mau, itu tinggal di kampung ya, kagak kamar mandi aja kagak ada bu, kalau mau berak ke kali sono gitu, jalan jauh gitu kan, kagak betah dah. Habis dari peradaban yang modern, listrik kompor aja bu di Mesir tuh udah pakai gas yang bukan tabung bu, yang udah pakai sentral, jadi hidup ya tinggal cetak-cetek di sini pakai tiup-tiupin gituan. Nggak, kalau di Jogja pakai itu daun kelapa yang udah kering tuh, apa sih namanya bu? Kalau di sini namanya daun kelapa yang udah kering, oh, gayu ya. Kalau saya nggak tahu bahasa kitanya, orang Jawanya bilang belara gitu loh, dari gitu. Nah ngidupin kompor aja setengah jam kagak hidup bu, susah kan? Jadi kan itu benturan peradaban, ya kan? Nah untungnya akhirnya entah gimana ceritanya bapak saya dapat kerja di Deplu, Departemen Luar Negeri, jadi karyawan, jadi PNS lah gitu ya. Tapi waktu itu gajinya kan nggak seberapa. Nah sambil kerja barulah mulai ngajar anak-anak, anak piyik tuh ya, di Masjid Radul Falah awalnya, terus kemudian dibawa pulang ke rumah. Ya saya lah muridnya, orang saya anaknya kan. Yang jadi buat istilahnya bahan percobaan gitu. Ya mungkin sebagian ibu-ibu ada juga yang pernah belajar ngaji baca Quran sama bapak saya kan, kagak enak bu ya. Ya istilahnya galak dan susah. Kalau salah dikit cuman dibilang gitu doang. Yang salah yang mana gue gak tahu gitu kan, sampai nangis-nangis dah. Nah tapi begini, satu hal yang menarik adalah bahwa beliau ketika berkiprah di masyarakat itu memang tidak seperti kebanyakan kiai ya yang ke pesantren gitu. Tapi yang dia bangun adalah madrasah. Kenapa begitu? Karena bapak saya emang nggak ke pesantren. Sekolahnya itu sekolah agama di Tanah Abang namanya Jamiat Khoir. Jadi memang pola pendidikannya madrasah. Bu, bedanya orang ngaji kan belajar agama ya, sama orang sekolah madrasah tuh bedanya apa? Kan sama-sama belajar agama juga, tapi kan ada bedanya kan? Tahu nggak bedanya apa? Bedanya adalah kalau ngaji bu, datang kagak di absen, gitu kan? Dan nggak ada ujian, nggak ada ulangan, nggak ada bagi rapot, ya kan? Nggak ada yang juara dan sebagainya, nggak diponten. Nggak diponten, ya kan? Udah lama yang nggak dengar kata-kata diponten ya, gitu. Nah kalau madrasah bu, itu diponten, gitu. Jadi saya masih ingat di Serambi Masjid Radul Falah itu habis maghrib, itu anak-anak ngajinya bawa buku, ngaji bu, bawa buku tulis, bawa potlot, belum pakai pulpen ya masih potlot, ya kan potlot. Anak sekarang aja bilang pensil ya nggak, belagu banget ya orang kota gitu kan. Potlot ya kan, bawa potlot sama bawa buku tulis, nggak pakai hapusan bu, pakai karet gelang diikat gitu. Tapi disuruh nulis bu, jadi di papan bor namanya, papan bor ya kan.
Nah bapak saya nulis tuh misalnya apa hadis, apa ayat Quran atau apa, dan kita disuruh nyalin. Nah kebanyakan kan kalau kita ngaji nih di kampung kan cuma baca doang, kagak pakai nulis. Nah di situ kita disuruh nulis, ya kan? Bahkan lebih parahnya lagi bukan cuma nulis, disuruh maju ke depan hafalan. Nah bapak saya kan udah pakai gebukan tuh yang dari iya buat gebuk kalau kagak hafal dicebler gitu kan. Iya jadi model madrasah itu kayak kita dipaksa mesti bisa gitu. Dan ada pontennya. Tadi nanti itu kan waktu itu nulis tuh yang salah-salah dibenerin tuh di ponten gitu. Makanya memang beda dengan gaya pengajian majlis taklim yang istilahnya jiping. Ngaji nguping, jijor ngaji ngelonjor gitu kan. Jider ngaji nyender gitu kan. Beda ya kan. Ya walaupun tetap beliau melakukannya, tapi yang menjadi poin utamanya adalah bikin madrasah itu biar anak-anak pinter, biar anak-anak targetnya gini Bu. Kalau nanti udah pada naik kelas, ujung-ujungnya bisa ngajar. Sementara kalau majlis taklim bisa nggak Bu ngajar? Nggak bisa. Paling cuma ditanya, lu tadi ngaji ya? Iya. Siapa yang ceramah? Oh pokoknya lucu dah, gitu kan? Iya lucu kan? Iya gitu. Ya tapi kalau hasil dari majlis taklim suruh ngajar lagi belum tentu. Kenapa? Ya karena nggak di absen. Apalagi yang namanya ngaji Bu, kita kan ngaji kayak gini kan seminggu sekali. Itu pun kalau nggak tabrakan sama kondangan ya kan. Bukan di sini Bu, kalau tempat lain tuh begitu biasanya Bu, kalau ada kondangan sepi gitu kan. Jadi mau datang kagak datang juga nggak penting juga ya kan. Sementara kalau madrasah, ya waktu itu sih saya ngalamin tuh seminggu 3 kali. Sekolahnya tuh seminggu 3 kali. Senin, Rabu, Jumat gitu. Ntar kalau yang Selasa sama Kemis tuh yang kelas di atasannya lagi. Gurunya cuma satu doang ya bapak saya doang gitu. Tapi karena saya anaknya, saya disuruh ikut yang tiap hari jadinya gitu. Yang kelas ini ikut, yang kelas atasnya ikut gitu kan. Kagak bisa main Bu gitu ya kan. Tapi nah yang menariknya begini. Jadi walaupun nih saya nggak masuk pesantren ya kan, nggak istilahnya disuruh ke mana kagak betah dah gitu kan. Tapi sekolah madrasah ibtidaiyah itu terbukti saya kuliah di Libya itu tes wawancara bahasa Arab dan sebagainya bisa masuk. Kan poinnya di situ kan, bukan masalah mondoknya, tapi lu belajarnya sampai di mana. Soalnya banyak yang pada mondok sih. Tapi begitu pulang ditanyain ini kagak bisa, tanyain itu kagak bisa. Cuman menang mondoknya doang sama ditengokin doang, sama rame kalau lagi mau mondok dan sebagainya. Pertanyaannya adalah lu mondok tapi apa hasilnya? Nah itu kan yang jadi pertanyaan kan. Nah rupa-rupanya madrasah Darul Ulum ya awalnya itu begitu. Jadi apa yang ada di pondok sebenarnya diajarin di sini gitu kan. Nah oleh karena itu memang agak beda kondisinya, bahwa beliau almarhum dan almarhumah itu membangun madrasah. Sebenarnya ini bukan madrasah yang pertama, sudah ada madrasah sebelumnya, yaitu RPI, ya Rumah Pendidikan Islam yang dibangun oleh Kiai Haji Abdul Syakur Khairi. Nah beliau juga itu 3 serangkai kan, dengan beberapa kiai lain juga membangun madrasah Haradatul Muta'alimin, ya kan. Jadi memang salah satu genre di antara kiai-kiai Betawi. Ada yang modelnya ngajinya ngelekar, ngaji nguping, ngaji ngelonjor, ngaji nyender. Tapi ada juga yang bikin madrasah. Nah, yang bikin madrasah itulah yang kemudian muridnya pada mentik, pada jadi guru lagi gitu kan. Sementara kalau yang cuman majlis taklim kan cuman baca yasin doang, sama zikir-zikir doang. Itu sampai tua sampai mati juga nggak bisa jadi apa-apaan, ya cuman gitu doang udah gitu. Kagak berkembang ilmunya, kagak jadi kaderisasi. Nah yang diambil jalurnya oleh beliau berdua itu adalah bikin madrasah, maksudnya biar muridnya ya bisa jadi guru, bahkan bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi apa dan sebagainya, bisa apa nyetak lagi, bukan cuma sekedar menjaga iman dan takwa,
bukan cuma sekedar ya jadi pengajian majelis taklim, tapi bisa melahirkan kader-kader berikutnya yang akan meneruskan generasinya. Nah seandainya saya cuma ngebayangin, seandainya dulu beliau tuh nggak bikin madrasah, kita jadi apa? Ya jadi jamaah doang. Ya kan, kalau beliau meninggal, siapa yang nerusin? Kagak ada yang nerusin. Kenapa? Ya karena nggak disiapin. Ya makanya untuk bisa nyiapin madrasah. Kenapa? Ya emang dipaksa sih, di absen, ya kan? Terus dikasih apalan, kasih PR, suruh maju ke depan, suruh apa dan sebagainya, memang digembleng, ya kan? Dan nggak semuanya siap. Saya ingat banget teman-teman saya waktu masih kecil tuh, suruh apalan kagak bisa, suruh disetrap bu, suruh depan, ya kan, suruh diri kan disetrap gitu. Setrap sekali, 2 kali, 3 kali udah nggak masuk lagi udah. Kenapa? Gue setrap mulu katanya gitu, dia nggak mau, udah gugur, sistem gugur jatuhnya bu gitu. Ada yang anaknya disetrap, emaknya datang ngomel-ngomel. Paranin emaknya gitu, gue gak rela anak gue disetrap. Apaan katanya, anak gue capek-capek bikinnya lu sayang-sayang disetrap gitu. Dibilangin, lo jangan cuma bisa bikin anak doang, lo anaknya dididik yang bener gitu. Jangan cuma jadi gitu. Jadi saya katakanlah kenal nih dengan anak-anak di, ya kalau kita bilangnya sekarang di Ciplak gitu ya. Dulu Pedurenan gitu kan. Banyak yang pada belajar, tapi emang gak semuanya mentik. Karena emang gak semuanya jadi, gak semuanya bisa terus, ya kan? Nah problematika itu di terusnya itu. Mungkin sekolah madrasahnya oke, ya kan? Tapi setelah itu gimana? Nah setelah itu kan perjalanan gak cuma sebatas garis pantai doang. Kita akan melewati laut dan lautan dan samudera dan lebih luas lagi kan? Nah, karena masa depannya kita nggak akan tahu apa yang terjadi, maka generasi berikutnya kan harus disiapkan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, begitulah kemudian kita siapnya adalah bikin madrasah. Kita nggak bikin pesantren, kita nggak bikin pengajian, atau kalaupun bikin ya pengajian dan sebagainya, ya sifatnya buat iseng-iseng berhadiah aja. Iseng-iseng berhadiah itu maksudnya daripada sepi banget kagak ada apa-apaan, ya udah bikin gitu kan, yasinan kek, zikir apa dan sebagainya. Tapi yang benar-benar diarahin biar jadi kader, nah itu yang penting harus dilakukan. Nah oleh karena itulah kita nih Darul Ulum pada akhirnya jadi madrasah, jadi sekolahan formal, jadi tempat pendidikan biar anak-anak tuh berikutnya, cucunya dan sebagainya itu minimal punya basic agama yang sudah mateng, yang bisa diterusin nantinya. Minimal sholat udah bisa dah, baca Quran udah jago dah, ya kan? Ngaji apa segala macam udah ngerti karena punya pendidikan dasar yang kuat, ya kan? Nah memang sih diharapkannya harusnya jangan berhenti di tengah jalan, harusnya gitu ya. Tapi ya setiap orang kan mungkin pilihannya beda-beda. Nah cuman memang kalau saya nih ibu-ibu sekalian, ya memang dari kecil arahannya begitu, nggak bisa kemana-mana, udah kayak udah kutukan gitu. Maksudnya kutukan, mau jadi ano kagak tertarik, mau isinya pengajian aja gitu. Istilah kata bapak saya kemana saya diteng-teng, ibu saya kemana saya diteng-teng, taunya pengajian doang udah gitu kehidupannya gitu kan. Sampai sekarang saya juga bingung mau jadi apa, mau jadi dokter kagak, mau jadi insinyur kagak, mau jadi pilot kagak, mau jadi ustadz, udah gitu doang. Karena emang arahnya dari dulu emang arahnya cuma diarahin ke situ doang, nggak ada pilihan-pilihan yang lain gitu. Bahkan ketika saya sekolah SMP, SMA, bahkan sampai kuliah di UGM, itu juga nggak tertarik juga ujung-ujungnya. Kenapa? Ya karena dari kecil yang diempanin itu mulu, ya kan? Yang diempanin itu ya mau nggak mau arahnya ke sono. Tergantung orang tuanya kan. Nah kalau orang tuanya bebasin aja terserah lu dah gitu lain. Nah kalau saya kayaknya gue diarahin banget ke sono-sono. Mungkin karena anak pertama kali ya. Jadi ntar lu yang bakalan nerusin nih, lu harus begini udah digambarin kayak gitu lah. Nah jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, memang salah satu yang lemah di kita itu adalah mengkader. Kalau sekedar syiar, kalau sekedar banyak, kalau sekedar ngumpul itu banyak. Cuman problematika kita kan adalah tadi ya, misalnya gini, saya kasih contoh. Kita di Indonesia ini banyak sekali syiar-syiar agama Islam. Banyak para penceramah, para ustadz, para dai, para apa dan sebagainya itu kan. Mereka itu terkenal. Mereka itu punya nama. Mereka itu diundang. Bahkan tarifnya juga
nggak kira-kira gitu kan, sekali ceramah bisa 5 juta, 10 juta, 20 juta dan sebagainya kan. Tapi problematikanya adalah bisa nggak dia mengkader, ya, bisa nggak dia kemudian melahirkan orang-orang yang kayak dia lagi, mencetak dirinya kayak gitu. Itu yang agak susah, ya kan. Kalau cuma buat dirinya, oke lah gitu. Tapi gimana dengan anaknya? Gimana dengan cucunya? Gimana dengan orang-orang sekitarnya? Bisa nggak dia mencetak kayak gitu juga? Itu tantangannya berat. Makanya caranya adalah ya kita bikin sekolahan, biar memang diarahkan. Nggak cuma sekedar ngaji nguping, ngaji ngelonjor, ngaji nyender. Tapi memang ada pendidikannya, sekolahan. Nah gitu. Jawabannya sekolahan. Kenapa bukan pesantren? Ya pesantren bagus, tapi kan zaman segitu pesantren umumnya zaman segitu Bu, anak dikirim ke pesantren tuh kalau dia Bandung baru dikirim Bu, gitu. Kalau dia bandel gitu kan, surat-suratnya ada 2 gitu kan, nah itu kirim dari pesantren. Jadi kayak penjara gitu, kayak tempat hukuman, ya kan, emang dihukum. Makanya kan di sana peraturannya ketat, ntar digundulin, ntar apa dan sebagainya. Nah, tapi kalau memang bisa dilakukan sendiri di rumah sendiri, dia masih sama keluarganya, dia masih sama masyarakatnya, dia tidak terputus dengan masyarakatnya, sebenarnya malah itu jauh lebih bagus karena dia ada di tengah masyarakat. Kalau pesantren kan kayak gitu Bu, nih contoh ya, saya kasih contoh. Di pesantren kan diputus dari masyarakat, di tempat itu peraturannya ketat. Coba deh begitu di liburan sampai di rumah, ngapain? Tidur, ya kan? Kagak ngapa-ngapain, bebas gua dari semua peraturan, ya kan? Karena dia menciptakan sebuah tempat yang steril, iya sih, tapi begitu dia kembali ke masyarakat, dia nggak bisa hidup. Beda sama yang memang dia ada di tengah masyarakat, gitu. Saya nggak mengatakan pesantren itu jelek, enggak. Setiap sistem tuh ada ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nah, salah satu yang bikin kurang itu adalah begini. Ketika di pesantren hebat, cakep apa dan sebagainya. Begitu kembali ke masyarakat, enggak. Kenapa? Enggak ada peraturannya. Enggak ada yang ngatur, enggak ada yang hukuman, enggak ada apa dan sebagainya, ya kan? Sementara mereka yang sudah terbiasa hidup di tengah masyarakatnya, dia emang udah tahu. Kalaupun dia rajin sholat misalnya, kalau memang dia ngaji dan sebagainya, emang itu udah kebiasaan sehari-harinya, gitu kan? Sama ya kalau zaman dulu orang pada nggak mau pesantren karena pesantren itu banyak terlalu sederhana lah gitu kan, turun gitu standar hidupnya. Nah sementara kalau pesantren yang bagus ada Bu, harganya mahal ya kan, nggak kecandak juga gitu. Maka ya udahlah nggak usah pesantren, madrasah aja biar paling nggak dia udah belajar ilmu agama. Nah itulah yang kemudian kita kerjakan ya. Menariknya begini Bu, orang yang belajar agama sampai ke Mesir sampai kemana tuh banyak. Tapi yang kemudian bisa bikin madrasah dan terus jalan, itu enggak semuanya, ya kan? Kebetulan tadi saya kan cerita ya, tahun 71 Haji Basir meninggal. Tahun 72 bapak saya pulang, lalu bagi waris. Nah, ini ngomongin keluarga sedikit ya. Haji Basir tuh lumayan duitnya banyak, tanahnya di mana-mana. Jadi dengan jumlah anak 22 orang, anaknya 22 tapi yang hidup 18 ya. 18 itu semua anak laki dapat 1000 meter, anak perempuan dapat 500. Tapi tahun 72 tanah 1000 meter gak ada harganya. Jangan ngomong sekarang. Kalau sekarang 1000 meter mah lumayan gitu ya. Tapi zaman segitu kan gak ada harganya. Nah, yang menarik adalah bahwa pada saat itu ini ada sedikit perbedaan pendapat nih. Karena yang punya tanah di sini sebenarnya kan bukan kakek saya. Kakek saya itu pendatang. Haji Basir itu bukan orang Pedurenan. Dia tuh orang Cakung, orang Buaran. Yang orang sini itu adalah nenek saya, Ibu Hajah Rodiyah. Saya nggak ketemu, bapak saya juga katanya ingatnya dikit-dikit doang dan sebagainya, udah meninggal. Orang sini. Nah, itu Bu Aisyah tuh rumahnya situ tuh. Nah, itu aslinya. Nah, dia yang tahu udah tuh ceritanya. Ntar nanya ke sono ya. Terusannya ntar disambung di sono gitu ya. Jadi ketika beliau wafat, Ibu Hajar Rodiyah ini wafat,
Haji Basir kan nikah lagi kan, ada bininya, ada Ibu Haji Asmani, ada Ibu Asyuro, bahkan ada juga satu lagi gitu Ibu Sa'diyah gitu ya. Nah cuman pada saat itu karena memang Ibu Hajar Rodiah udah meninggal udah lama ya, ini harta-harta ini, tanah-tanah ini direkennya tuh kayak punya Haji Basir. Padahal Haji Basir bukan orang sini. Kok bisa sih tanahnya bukan tanah dia, tapi kok tiba-tiba jadi punya dia? Gara-gara dia cuma kawin doang sama orang sini. Logikanya kan harus gini, nah dia pendatang, ya kan? Modalnya kan dengkul doang 2 biji, ya kan gitu. Ya kan modalnya dengkul kan? Iya. Tapi ya entah gimana karena nggak tahu riwayatnya, ini nggak ada cerita yang benernya, akhirnya dianggap ini semua tanah milik Haji Basir aja. Haji Rodiah mana? Kagak ada. Hilang begitu aja. Istilah kata tuh salah sendiri kenapa lo mati duluan gitu seolah-olah. Iya kan? Hilang kan? Nah makanya anak-anaknya Haji Rodiah tuh nuntut, nggak bisa begitu dong. Kenapa? Tanahnya ibu kita mana kok tiba-tiba semua jadi tanah Haji Basir? Nah cuman kan daripada perang Badar, perang keluarga dan sebagainya, nah, aturannya gini Bu, kalau menurut aturan adat ya, bagi 2 dulu. Ini tanah separuhnya punya Haji Rodiah, separuhnya punya Haji Basir, kan gitu kan? Cara orang sini kan gitu, namanya apa? Harta gonogini ya kan gitu, dibagi kan. Nah rupanya nggak sepakat. Nah akhirnya begini, ya udah gini dah, biar kita nggak berantem terus, keluarin 1000 meter, anggaplah itu punya Hajar Rodiah, anggaplah gitu, ya kan? Tadi kan anak laki dapat 1000, anak perempuan dapat 500. Hajah Rodiah tuh dianggap aja dia dikasih 1000 dah gitu. Anggap aja segitu. Dari sekian banyak dia cuma dapat 1000. Terus 1000 juga kan orangnya udah meninggal. Buat apaan? Mau dibagi-bagi? Enggak. Kita anggap aja ini nerusin niat baiknya beliau almarhum Haji Basir. Dia pengen banget bikin madrasah. Haji Basir Bu, ya dia orang kaya. Ya kalau bangun masjid udah sering dah, ya kan? Di mana dia punya proyek, dia bikin masjid. Bikin proyek ada masjid Langgar apa segala macam. Nah, yang sebelah sana kan Haji Raya. Nah, itu kan disebutnya Langgar Haji Basir, Langgar kan kecil gitu, ya kan? Raudatul Falah bukan Haji Basir sih, cuman waktu itu udah ada renovasi gitu kan. Orang biasanya kan kalau bangun masjid renovasi itu kan butuh dana, bikin proposal ke sono kemari. Nah datang ke rumah Haji Basir, kata Basir lu butuh apaan? Ya banyak nih gini, udah dah materialnya dia banyak, berkin aja semua di situ kan. Akhirnya jadi deh tuh. Pokoknya kalau bangun masjid udah sering, tapi madrasah belum. Nah dia pengen gitu ya, kapan waktu gue pengen bikin madrasah yang bukan punya orang, yang punya dia sendiri gitu istilahnya. Nah disitulah kemudian terjadi kesepakatan. Ya udah kalau gitu keluarin 1000 meter, siapa tahu ntar nih bisa buat bikin madrasah, taruhnya di sampingnya Haji Mapud gitu. Jadi Haji Mapud punya 1000, ya kan, warisan. Nah ini kita jadiin wakaf nih 1000. Kan jadi 1000 sama 1000 jadi berapa Bu? Jadi 2000, gitu kan. Nah disitulah, di tanah itulah kemudian pulang ibu saya bikin pengajian, ya kan. Tadinya masih di rumah, tapi karena muridnya mulai banyak, ya udah kita gali tanah dah yang tadi 1000 meter itu buat bikin lokal, sekolahan dan sebagainya. Jadilah tanah itu 1000 punya Haji Mahfud, 1000 dianggap itu ya wakafnya Haji Basir atau Haji Rodiah lah gitu sebenarnya kan. Cuman Bu, begini Bu, ini kan kita Kuningan, harga tanah mahal, PBB-nya aja mahalnya kayak gitu, kayak kita dijajah sama Belanda lagi gitu ya, saking mahalnya. Jadi tahun 93 bapak saya putar otak gimana caranya biar nggak usah bayar pajak kemahalan. Dia bilang apa? Kalau gitu kita wakafin aja. Nah yang diwakafin bukan yang 1000 Bu, yang 1000 lagi punya dia diwakafin juga. Jadi tanahnya 2000. Itu dua-duanya tanah wakaf gitu. Secara status jadi tanah wakaf. Ada ruginya, ada untungnya. Ruginya ya saya nih anaknya nggak punya warisan, tanah udah diwakafin, nggak punya warisan, ya kan? Ya tapi untungnya apa? Itu tanah nggak bisa dijual
Untung, kenapa? Ya berarti kan akan ada abadi terus di situ. Tinggal mau dikelola apa enggak. Tapi kalau mau dijual kagak bisa. Gitu. Nah, datanglah tuh yang namanya Kuningan City gitu ya. Dia pengen beli. Saya bilang kagak bisa. Kenapa? Ya ini tanahnya tanah wakaf, kagak bisa diperjualbelikan. Kalau mau tuker gitu. Ya udah tuker gitu kan. Saya bilang tuker jangan jauh-jauh, di sini-sini aja. Nah, ketemu Bu Jujum. Kata Bu Jujum, "No, saya punya tanah," katanya gitu. Ya, ya tanah babenya gitu kan. Berapa Bu? 1.500. Dah, kurang. Orang tanahnya aslinya 2.000, ditukar sama 1.500 dah kurang. Emang maunya berapa? Maunya 4.000 sepakatnya. Dari 2.000 tukar 2 kali lipat jadi 4.000. Cariin di sini-sini juga. Nah, kagak ada tanah nganggur 4.000 ya di sini kan. Nyarinya susah. Kata Ibu Jum, udah gampang dah, ntar kita gusur-gusur aja yang di belakang. Nah ini Ibu lagi di rumah orang nih orang digusur-gusurin nih rumahnya pada. Urusannya dia dah tuh nggak apa ya. Jadi dari situ Bu, kita jadi di sini nih totalnya kira-kira ya sekitar 4.000-an dah gitu. Hasil tuker guling gitu. Antara rumah saya sama Ustazah Samira tuh gang tuh Bu, di atasnya ada tiang listrik, tadinya tuh ada kabel listrik. Rumah orang itu pada tuh ya kan digusur-gusurin. Bukan saya, itu urusannya Kuningan City dah gitu kan. Pokoknya tanahnya udah ada ya kan. Dulu di zaman Haji Basir cuman niat doang. Di zaman Haji Mahfud niat itu dikembangkan jadi sekolahan, sekedar ada gitu kan. Tapi kemudian di zaman berikutnya tanah itu ditukar guling dari yang 2.000 jadi 4.000 jadi sekarang. Dibikinin bangunannya dan kita tinggal pakai gitu kan. Jadi nggak ada alasan buat kita untuk tidak meneruskan ya kan. Istilah kata Allah udah ngasih kita fasilitas, tinggal kita pakai aja gitu. Ini tanah yang ini nih lain lagi nih Bu, ini punya Haji Awe. Yang pada saat kita kemari saya udah datang berkali-kali ke rumahnya, Bu Haji, ini tanah bisa nggak sekalian ditukar gulingin sekalian? Kagak katanya gitu. Ntar buat orang Cina lagi gitu kan. Nah dia aja Cina, dia aja Cina gitu kan. Jangan gue Islam katanya gitu. Iya sih gitu. Ya udah jadi semua baru dia datang. Saat yang 300 meter udah dah saya wakafin aja gitu. Udah ya Assalamualaikum, langsung pergi dia gitu. Saya bilang wakafin tanah gitu doang ya, udah datang yang bener ya kan, ada transaksinya dan sebagainya. Saya tanya-tanya, kalau ada orang wakafin tanah tuh mesti diapain prosesnya gitu. Kasih tahu, itu harus ikrarnya di kantor urusan agama KUA. Makanya besoknya tuh saya langsung ke KUA. Bini saya udah cemberut aja ngapain gitu. Saya bilang ayo ikut sekalian gitu kan. Kata mau kawin lagi apa? Bukan, ketemu Pak KUA. Oh gitu Ustadz, iya. Ya udah kalau gitu bikin ikrar gitu. Jadi yang mewakafkan siapa, yang jadi nazirnya siapa, ntar ada saksi, ada ikrar dan sebagainya. Diikrarin gitu, ya kan? Nah udah. Nah tapi di sini nih kan tempatnya masih ada kontrakan, ya kan? Nah, masih ada yang ngontrak juga kagak mau pindah gitu. Saya udah bilang, gua Jawa itu yang ngontrak kagak mau pindah. Terserah katanya, udah saya wakafin, lu atur aja gimana gitu kan. Lah bagaimana sih yang punya tanah udah ngasih ke kita, teman yang nguasain kagak mau pindah, kan saya datengin. Gimana nih Bu gitu. Ya Pak Ustadz katanya, kan saya juga wali murid juga, anak saya jadi SMK gitu katanya. Dia buruh cuci kalau nggak salah gitu kan. Saya tanya, bener anaknya di SMK? Iya, ini udah nunggak 7 bulan kagak bayaran juga. Dah elah. Ngontrak nunggak, sekolah nunggak. Ini mau kita pites bagaimana kan, kesian ya. Akhirnya gini Bu, ini kan tanahnya tanah di wakafin nih Bu, ini nggak nguasain ini kagak boleh nih ya kan. Gini dah, saya kasih uang pesangon mau nggak? Ya kan, Ibu cari kontrakan dah di tempat lain, saya bayarin gitu. Iya tapi 3 tahun, enak aja 3 tahun. dikasih rempelak minta kepala gitu ya. Kasih dah tuh barang 3 bulan 4 bulan dah, biar dia pindah kemana kayak dah gitu ya. Biar tanahnya jadi ya ini sekitar 4.000 meter, tambah ini udah 300-an meter gitu ya. Jadi ini tanahnya tanah wakaf Bu.
gitu kan, tanah wakaf. Sesuatu yang mungkin Haji Basir dulu pengennya baru pengen doang. Tapi kemudian kita yang nerusin itu ya jangan cuma kepengen doang. Ayo udah kita terusin gitu kan. Ya walaupun musuhnya banyak juga. Ya musuhnya nggak jauh-jauh orang kita sendiri juga ya kan. Yang pengennya sih kita bagi-bagi nih foya-foya nih gitu. Foya-foya. Biasa kan orang Betawi gitu Bu, nggak boleh duit banyakan dikit, dia mau pesta aja gitu kan, dia mau foya-foya dan sebagainya. Saya bilang kagak ada foya-foya. Oh kita niatnya baik kalau gitu. Ini mengajarkan ilmu agama, pengen meneruskan kebaikan dunia dan akhirat gitu kan. Ya tapi emang harus dikelola, nggak bisa cuma dianggurin doang, ditinggal doang. Ya harus diopenin tiap hari. Ya madrasah diopenin, ya kan. Pengajian juga diopenin, semua diopenin. Nah itu bagian, semoga itu bisa menjadi bagian dari amal soleh kita di dunia dan juga di akhirat ya kan, termasuk ibu-ibu yang sering nyumbang gitu kan. Ada Bu catatannya, tenang aja, malaikat tahu dah ya kan gitu, ada catatannya. Nah semoga kedepannya ini kita bisa terus ya. Ini kan kita udah 50 tahun ya, belum tentu kita umur sampai 100 ya Bu ya kan. Nah generasi berikutnya kan yang harus disiapin juga ya kan, nggak bisa kita cuek-cuekan aja. Bodoh aku ntar mati-mati aja, bodoh anak gue mau ngapain kayak bodoh amat terserah dia, nggak bisa Bu. Ya emang harus disiapin ya kan, sebagaimana dulu orang tua kita mempersiapkan kita. Nah untuk berikutnya juga harus disiapin juga, nggak bisa basa bodoh aja, harus diarahin juga, diarahin. Pengarahan itu penting, kenapa? Karena ya akan menjadi motivasi gitu. Kayak anak saya nih Bu. Saya sih nggak ngarahin, tapi emang pembicaraan kita nggak jauh-jauh dari begitu. Ya pokoknya tiba-tiba dia pengen belajar, dia pengen ke Mesir apa segala macam, ya udah, emang jalannya begitu. Kenapa? Karena kalau enggak, terus yang mau nerusin siapa? Ya kan? Kan banyak Bu, lembaga keislaman besar, ya kan? Tokohnya ketika masih hidup mah cakep, begitu tokohnya udah nggak ada, yang nerusin nggak ada. Anaknya nggak berbakat itu semua, kan sayang. Itu namanya kayak habis manis sepah dibuang, ya kan? Nah harusnya anaknya kan dipersiapkan, keturunannya segala macam, biar bukan yang penting gini, lu nggak boleh ada yang di sini, ini punya buah-buah gua, tapi dia sendiri juga kagak disiapin, kan nggak bener. Berapa banyak masjid Bu yang kayak gitu. Saya pernah datang ke satu masjid, itu yang imamnya Bu bacaannya belepetan, bacaan Qur'annya belepetan gitu kan. Saya aja sampai saya pengen batalin gitu. Terus saya tanya, itu imamnya siapa kok bacaan begitu masih dipakai aja gitu. Jangan nanya-nanya gitu Pak Ustadz, kenapa? Itu imam, engkongnya yang wakafin masjid ini. Lah emang gara-gara engkongnya yang wakafin tuh dia yang jadi imam kalau bacanya belepetan begitu? Saya bilang kagak bisa gitu. Nggak bisa. Kenapa? Gak mentang-mentang bapaknya kiai, bapaknya ulama, anaknya otomatis jadi ulama. Al ilmu nggak nurun ke anak, enggak. Ya kalau nggak diajarin mana bisa, ya kan? Nah sementara orang lain yang belajar itu lebih berhak untuk memimpin masjid itu daripada keturunannya. Nah baca Qurannya belepetan bagaimana? Ya kan? Baca Quran belepetan Bu. Emang dia nggak pernah ngaji, emang dia kabur mulu, ya kan? Emang besot-besot mau digebugin mulu bapaknya gitu kan? Nah harusnya kan begitu. Nah sebelum dia ngajarin anak orang lain, kan anaknya dia dulu mestinya yang diajarin, ya kan, biar dia bisa. Sehingga nanti kalaupun dia meneruskan, emang bener dia yang nerusin. Kenapa? Emang dia yang paling pintar baca Qurannya, emang dia yang paling cocok gitu. Nah ini kan yang susah nih begini Bu, dia banggain bapaknya, dia banggain kakeknya, ya kan, leluhurnya dibanggain, dia sendiri nggak punya kemampuan itu. Terus gimana dong? Kan ngerusak namanya kan. Nah oleh karena itu jamaah sekalian, kaderisasi itu penting. Anak-anak kita, ya cucu kita semua tuh diarahin biar mereka siap meneruskan generasi kita. Jadi kalau kita nanti udah nggak ada nih, ya mereka jalan terus. Kita mah dari kuburan nonton doang gitu kan. Wes cakep, bagus gitu kan, kayak gitu. Nggak cuma karena umur kita kan kita nggak ada yang tahu, ya kan. Ya kita sih berdoa umur panjang Bu ya. Ibu mau umur berapa? 200? Banyakan ya kan? Banyakan. Iya. Nyusahin iya. Tapi ada Bu, umur tua tapi masih seger. No, bininya Soekarno datang kemarin pas lagi proklamasi. Siapa namanya? Dewi Soekarno ya. Umur 86.
masih cakep Bu, orang Jepang ya kan. Anaknya Megawati, ya udah kisut gitu. Megawati kan jatuhnya anak ya, walaupun anak walon gitu kan. Coba dah Megawati dijajarin sama Dewi Soekarno, cakepan mana? Cakepan Dewi gitu. Umur tuaan Dewi gitu Bu. Ya kayak Titik Puspa gitu kan, umur udah segitu tapi masih cakep aja gitu kan. Tapi kan itu emang turunan Bu. Ya kan, nah, kayak kita modelnya kan ya umur segitu pada kisut ya kan. Nah, kita nggak tahu umur ya kan. Tahu-tahu udah tua aja gitu kan. Tiba-tiba anak itu udah pada gede aja. Tiba-tiba ini waktu udah berjalan sedemikian cepat, maka persiapan-persiapan itu sudah harus dipikirin sejak sekarang, sejak kemarin. Nah, bagaimana madrasah, bagaimana pengajian, dan bagaimana kegiatan-kegiatan keagamaan itu berjalan, itu anak-anak mudanya harus disiapin. Itu aja Bu, saya udah hitung tuh 40 menit lebih tuh ya. Ini kalau pakai harga udah lumayan nih, udah 5 juta nih. Kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.